Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua ingin membahas tentang Python Basic. Sebelum memulai materinya, mari perkenalan dulu dengan kami berdua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakri Hidayat, absen 20 dari kelas 10 PPLG 6. Saya Muhammad Zalfan Islami Faza, absen 21 dari kelas PPLG 6. Di sini kami ingin membahas 7 materi basic Python. Yang pertama ada dasar Python, operator, fungsi, perulangan while dan perulangan for, If else, list, tuples, and dictionary, dan yang terakhir exception. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kita tarik dulu sejarahnya Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, seorang programmer dari Belanda, dan pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000 terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Oke, kita mulai ke materi 1 yang akan dijelaskan oleh saya. Materi 1 yaitu dasar Python. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software, atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Penggunaannya, Python biasa dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data, visualisasi data, dan otomatisasi tugas. Karena sifatnya yang relatif mudah dipelajari, bahasa pemrograman ini digunakan secara luas oleh non-programmer. Jadi salah satu bahasa yang terkenal. Data analisis dan machine learning. Python telah menjadi andalan dalam ilmu data. Bahasa pemrograman ini memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data, serta algoritma machine learning. Ia juga bisa digunakan untuk memanipulasi, menganalisis data, dan menyelesaikan berbagai tugas lain terkait data. Selain itu, ia bisa membantu membangun berbagai visualisasi data yang berbeda. Lalu ada pengembangan web atau web development. Python juga sering digunakan untuk mengembangkan back-end, sebuah situs atau aplikasi, bagian yang tidak dilihat oleh pengguna. Perannya dalam pengembangan web termasuk pengiriman data dari pengguna lalu ke server, memproses data dan berkomunikasi dengan server, perurutan URL, serta memastikan keamanan situs. Selain itu, ia juga menawarkan beberapa framework untuk pengembangan web seperti Flask dan Django. Ini ada contoh di berbagai pemrograman. Ini kita lihat dulu di C++. Dia kan pertama harus hashtag include your stream. Dia harus mengetik panjang main untuk menampilkan hello world. Dia harus memasukkan beberapa perintah. Nah, ini lumayan banyak untuk C++. Lalu di sini ada Java. Dia pertama harus memberi perintah class main untuk membuat hello world. Lalu ada public static void main string system out. Sedangkan di Python itu simple. Dia cuman harus memberikan perintah print lalu ketik hello world. Itu sudah muncul di sistem akan memunculkan perintah hello world. Jadi Python itu jenis bahasa pemrograman yang cukup simple. Lalu 2, operator. Operator sangat penting dalam menjalankan sebuah tugas dalam bahasa pemrograman Python. Operator yang menyusun dan merangkai sintaks di dalam Python agar dapat berjalan sesuai fungsi yang kita ingin buat. Ibarat sebuah kalimat, operator adalah kata sambung yang harus ada sehingga kalimat tersebut dapat kita dimengerti.
Apa yang dimaksud dengan operator di dalam Python? Operator merujuk pada simbol-simbol yang memungkinkan untuk melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, serta operasi lainnya. Python memiliki 7 jenis operator yang sangat berguna untuk data analis dalam melakukan manipulasi data. Nah, ini ada contoh-contohnya operator aritmatika atau arithmetic operator. Di sini yang pertama ada plus, penjumlahan, addition. Misalkan contoh 10 plus 2. Deskripsinya menambahkan 10 dengan 2. Jadi di center begini. Nah, di sini ada kurang, pengurangan atau subtraction, 10 kurangi 2. Adalah deskripsinya mengurangkan 10 dengan 2. Lalu ada pengalian atau multiplication. Jadi dalam pemrograman Python, kalian itu bukan kayak menulis X tapi kayak tanda itu di atas gitu lah. Nah, seperti ini. Ini dibacanya 10 kali 2, ntar deskripsinya mengalihkan 10 dengan 2. Ini ada pembagian di dalam pemrograman Python yang menggunakan atau ya, yang bisa kita sebut itu, bukan kayak bagi titik 2 gitu. Jadi dia memakai atau pembagian atau division. Contoh 10 bagi 2. Membagi 10 dengan 2. Ini kayak bisa disebut kayak per gitulah, kan bisa di HP juga ada gitu. Lalu ada sisa bagi atau modulus. 10 pembagian memberikan sisa pembagian dengan 2. Lalu ada pemangkatan atau eksponensial. Ini memangkatkan 10 dengan 2. Ini kayak pangkat 10 pangkat 2 gitu. Terus ini pembagian. Ini ada contoh operator aritmatika. Misalkan penjumlahan 10 dengan 5 adalah 15. Jadi kayak 10 tambah 5 adalah 15. Cuman di Python itu mendeskripsikannya penjumlahan 10 dengan 5. Lalu ada pengurangan 10 dengan 5 adalah 5. Pengalian 10 dengan 5 adalah 50 atau 10 kali 5 adalah 50. Pembagian 10 dengan 5 adalah 2. Tapi nanti di sistem akan memunculkan angka yang berbeda, yaitu 2.0. Jadi bukan 2 saja. Lalu ada modulus 10 terhadap 5 adalah 0. Pemangkatan 10 dengan 5 adalah 100.000. Lalu ada floor division 10 dengan 5 adalah 2. Lalu ada operator penunggasan assessment operator. Ini ada contoh tabelnya. Ini misalkan kayak ada tanda sama dengan ini adalah pengisian operatornya. Contohnya A sama dengan 2. Deskripsinya mengisi variabel A dengan nilai 2. Jadi kayak dia mengisi variabel itu dengan senilai 2. A sama dengan 2. Deskripsinya seperti itu. Ada plus sama dengan. Ini bisa disebutkan operatornya penjumlahan. Jadi A plus sama dengan 2 menambah dengan 2 dan mengisi kembali variabel A dengan hasil tersebut. Ini ada contoh lainnya. Lalu ada operator perbandingan atau comparison operator. Ini dalam operator Pythonnya dia akan menggunakan operator ini sama dengan 2 kali. Operatornya sama dengan, contohnya A sama dengan 2 kali, lalu B. Deskripsinya jika A sama dengan B, maka hasilnya adalah true. Lalu ini ada tanda seru sama dengan. Ini tidak sama dengan. A tanda seru sama dengan B. Jika A tidak sama dengan B, maka hasilnya adalah true. Lalu ini ada contoh lainnya. Lalu ada operator logika operator. Operatornya ini adalah AND atau operationnya benar dan benar maka benar dan salah maka salah. Jadi kalau ada benar salah, dia jawabannya salah. Kalau benar maka benar. Contohnya 2 lebih kecil daripada 5.
Nah, ini 2 lebih kecil daripada 10. Deskripsinya, kedua pernyataan harus benar untuk mendapatkan hasil yang benar. Lalu ada or operasinya benar atau salah maka benar, salah atau salah maka salah. Jadi beda dengan yang and. Kalau yang or ini benar atau salah, dia akan menghasilkan benar. Kalau salah atau salah, maka dia akan menghasilkan salah. Ini 2 lebih kecil dari 5, lalu 3 banding 1. Hanya perlu salah satu pernyataan benar untuk mendapat hasil benar. Jadi kalau or ini, kalau hasilnya misalkan benar dan salah, dia akan menghasilkan jawaban yang benar. Kalau and kan benar dan salah, dia akan menghasilkan jawaban yang salah. Lalu yang terakhir ada operator not. Operasinya tidak benar dan benar maka salah, tidak benar atau salah maka salah. Jadi semuanya salah, not. Meskipun ada benar-benar, itu artinya akan salah. Benar atau salah, maka artinya akan salah. Ini contoh dan deskripsi memberikan sebuah hasil dari pernyataan. Contoh lain, kamu dapat melihat tabel logis tersebut. Ini seperti ini. Yang statement 1 true, false. Contohnya seperti ini. Lalu ada operator identitas atau identity operator. Operator yang pertama adalah is. Operasinya, apakah variabel A dan variabel B merupakan objek yang sama? Contoh, A is B. Deskripsinya, hasilnya benar jika A dan B merupakan objek yang sama. Lalu ada is not. Apakah variabel A dan variabel B bukan merupakan objek yang sama? A is not B. Hasilnya benar jika A dan B bukan merupakan objek yang sama. Operator keanggotaan atau membership operator. Yang pertama ada in. Apakah variabel A merupakan bagian dari variabel B? Contohnya A in B. Hasilnya benar jika merupakan bagian dari B. Kalau not in, apakah variabel A bukan merupakan bagian dari variabel B? Contohnya A not in B. Hasilnya benar jika A bukan merupakan dari B, bagian dari B. Operator bitwise atau bitwise operation. Bahasa Python mendukung 6 jenis operator bitwise. Yang pertama adalah AND, kedua OR, ketiga SOR, ketiga NOT, kelima ini left shift, dan yang terakhir right shift. Ini contohnya 10 dan 2, 10 OR 12, 10 SOR 12, NOT 10, 10 right shift 1, 10 right shift 1. Binarnya seperti ini, desimalnya dan desimalnya seperti ini. Ini contoh-contoh operator bitwise pada Python. Lalu ini adalah contoh kode pemrogramannya ya. Ini ada x sama dengan 10, ya sama dengan 10. Ini print, memasukkan deskripsi, ini biner. Ntar dia di print, ntar jika di run akan memasukkan hasil yang kita inginkan. Hasil kode programnya, X berisi angka 10 desimal atau OB 1010, 0B 1010 biner. Y berisi angka 12 desimal atau 0B 1100 biner. Jadi tidak sama. Ini X dan Y-nya 8, X OR Y-nya 14, X OR Y-nya 6 atau not X-nya min 11, X shift-nya satunya 20, X lift-nya itu 1, right lift 1 nya 5. Ini seperti ini, right shift. Ini adalah hasil dari yang ini, yang kita memasukkan contoh kode programnya. Ntar di run akan memunculkan hasil yang seperti ini. Lalu materi ketiga yang akan kita bahas adalah fungsi.
Apa itu fungsi pada Python? Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian kecil dengan tugas-tugasnya masing-masing. Ini adalah contoh sintaks fungsi. Contoh, di dalam Python sintaks pembuatan fungsi terlihat seperti berikut. Kita masukkan kata kuncinya dulu untuk memanggil fungsi, yaitu def. Lalu nama fungsi, misalkan kita ini namanya hello world ini. Ini nanti akan sistem akan memunculkan ininya hello world. Ini parameter. Sintaks di atas secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Satu, kata kunci def yang menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. Nah, kita sebelum untuk membuat sintaks fungsi pada Python, kita harus memasukkan kata kuncinya itu dahulu, yaitu def. Def adalah kata kunci dari sebuah fungsi. 2, nama fungsi yang kita buat. 3, parameter yang akan diterima oleh fungsi yang kita buat atau tidak wajib. 4, dan blok kode fungsi yang di sana akan kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan sebuah fungsi. Nah, ini maksud saya tadi kita akan masukkan kata kunci def, misalkan hello dunia, dia akan mengeprint hello dunia. Lalu di sini def fungsi buka kurung tutup kurung dengan print hello, ini fungsi. Ini contoh fungsi sederhananya, contoh programnya. Cara memanggil fungsi salah satu. Untuk memanggil fungsi kita harus memasukkan kata kunci dulu yang akan memanggil fungsi, yaitu def. Lalu memasukkan fungsinya print, dia akan muncul hasilnya hello selamat pagi. Contoh duanya ini misalkan kita salamnya ada ini 3, dikasih 3 pemanggilan fungsi. Ini salam untuk memanggilkan ini apa sih namanya, teksnya fungsi. Jadi ini salam sebagai fungsi, def sebagai kata kunci untuk memanggil fungsi. Nah, misalkan kita ingin memanggil 3 kali, maka kita akan di bawahnya menulis salam buka kurung tutup kurung ini 3 kali. Kita hasilnya akan seperti ini, terpanggil 3 kali. Jika kita bisa memanggil 5 kali, maka salamnya ditulis sebanyak 5 kali. Fungsi parameter, contohnya ini di sini maksudnya fungsi def luas segitiga, alas kali tinggi dan tinggi. Luas, rumus luas yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Ntar dia akan print luas segitiga dengan luas. Ntar hasilnya luas segitiga 4 sama 6. Alasnya 4 dan tingginya 6. Habis itu luas segitiganya 12 berapa ini? 12 juta. Ntar hasilnya akan segini. Fungsi kembalikan nilai. Contoh, ini kita memasukkan kata kuncinya dulu def luas persegi sisi. Apa itu rumus luas persegi? Yaitu kan sisi kali sisi. Return luas, panggilannya print luas persegi dengan persen d lalu persen luas perseginya 6. Karena hasilnya kan ini hasilnya luas persegi sama dengan 36. Kan 6 dikali 6 dikali 6 36. Kalau salah bisa saya cek di kalkulator. Ini contoh programnya dengan fungsi. Pesan kata kunci def show data, dia masukkan buku, menyimpan data buku. Print belum ada data, else for index in range lain buku, print. Lalu ini pengulangan def, ada def lagi. Ini pertama kita insert data buku baru, row baru. Ini memasukkan data buku ya. Pertama judul bukunya, lalu yang kedua
input identitas buku, yang else pengulangan judul baru. Jadi ini else untuk fungsinya itu untuk pengulangan. Nanti kita akan bahas. Kalau nggak salah ada di materi 4. Program dengan fungsi. Nah, ini contoh programnya. Masukkan kata kunci def, delete data. Ini untuk fungsi menghapus data ya. Delete data, show data, index input, inputkan ide buku, ini ID salah. Ini kita akan remove. Ini untuk pengulangan. Ini untuk lanjutan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Menu 1, show data, insert data, edit data, delete data, exit. Pilih menu 1, dia akan menghasilkan show. Belum ada data karena kita belum memasukkan data. Menu kita memilih 2, insert data, judul buku, belajar pemrograman Python. Nah, ini akan kita bahas yaitu perulangan while and for. Ini adalah materi yang keempat yang akan kita bahas. Perulangan dalam dunia pemrograman adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Jadi, misalkan kita ingin membuat program dan itu masih salah-salah. Nah, kita harus mengulang-ulang terus tuh dengan kode while atau for atau yang lainnya ada. Itu akan program akan mengulang-ulang sampai kondisi itu terpenuhi. Ini ada contohnya. Pengulangan for. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai, sequence, atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Ini perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang bersifat infinity alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Jadi jika kita ingin mengulang itu sampai tidak terbatas, kita memakai perulangan yang while. Ini ada sedikit perbedaan sintaks for dan sintaks while. Kalau for nilai harus memasukkan nilai in, sequence, blok kode for. While tinggal kondisi blok kode yang akan diulang. Jadi menurut saya lebih simpel pakai yang while sih, menurut saya. Ini untuk yang bagian for ntar akan dijelaskan oleh teman saya. Saya hanya menjelaskan yang bagian while. Ini yang bagian penting while. Yang pertama adalah keyword while. Ini harus kita isi, wajib ya. Jika kita ingin melakukan pengulangan yang bersifat while, kita harus mengisi kata kunci dengan menulis keyword while. Kalau for ya for. Yang kedua adalah kondisi. Ini bisa merupakan variabel boolean atau ekspresi logika. Ketiga dan yang terakhir adalah blok atau kumpulan baris kode yang akan diulang-ulang. Jadi ada kode-kode. Ini contoh while-nya. Misalkan while ini untuk kondisinya 1 tambah 2 sama dengan 3. Print healthy. Healthy berkali. Ntar hasilnya akan healthy. Ini tanpa batas karena dia menggunakan operasi perulangan while. Ini ada perulangan while, for tambah range. Ini jika digabung while, for, range. Misalkan i sama dengan 1, while i kurang dari sama dengan 5, print. Dia akan menghasilkan urut dari 1 sampai 5. Ini pengulangan angka ya. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh saya, yaitu dari materi 1 dengan sampai
materi 4 yang pengulangan well. Ntar yang materi 4 pengulangan for akan dijelaskan oleh teman saya dari materi 4 yang pengulangan for sampai materi ke-7. Cukup dengan saya di sini. Bye bye.